Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sujok Indonesia di Instagram, apa kabar? Tidak terasa kita sudah hari Senin lagi di tahun baru. Mulai di tanggal 2 ya. Di bulan Januari 2022. Apa kabar sobat Sujok semua di tahun baru ini? Apakah harapan dan cita-citanya dan bisa terrealisasikan atau mungkin ada resolusi-resolusi baru di 2022 ini? Baik, sambil menunggu Pak Nopian yang akan live pada kesempatan hari ini, saya informasikan bahwa kita akan mengadakan event terdekat di bulan ini, yaitu bulan Januari, tepatnya tanggal 22, ada hybrid Sujok Color bersama Bapak Hereja Budiman yang akan dilaksanakan di Bogor ya, atau ada Saungdolken. Untuk yang di Bogor bisa langsung join. Ada potongan berapa persen? 50% untuk yang 30 orang pertama. Offline, online? Offline dan online. Cek, suara saya terdengar ya? Ada gak? Kok belum mulai sih? Udah mulai lah, refresh. Nampaknya ada perbaikan sistem. Jadi riuh guys. Mana ya? Belum mulai. Ini sudah live tuh. Nah, ini nampaknya Sujok Habit sudah masuk. Sebentar, ini ada sedikit settingan yang nampaknya ada yang kurang baik. Baik, nampaknya sudah ada Kang Nopian. Kita akan sapa terlebih dahulu. Silakan Kang Nopian. Undang ya. Sambil menunggu, iya, langsung tersambung oleh Kang. Ya, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Jelas, alhamdulillah. Ya, siap. Cerah di situ Kang? Cerah. cerah, alhamdulillah. Iya, kalau ada kalau mendung biasanya ada gangguan sinyal. Iya. Bogor lagi Mudah-mudahan mendung lancar. kali. Lumayan kayaknya sedang mau hujan, tapi nggak terlalu mendung. Iya. Sehat Kang Nopian? Alhamdulillah sehat Kang, sehat. Alhamdulillah ya. Setelah kemarin muncul di BSI edisi spesial. Insyaallah ya. Insyaallah. Jadi minggu Siapa ini Kang, siapa ya namanya? Oh iya, saya Ridwan. Ridwan ya, Kang Ridwan juga sehat mudah-mudahan ya, sama tim di sana. Alhamdulillah. Siap, alhamdulillah sehat semua. Mungkin ada beberapa tim yang sedang keluar kota untuk biasa liburan. Oh, masih ada yang liburan. Iya, betul. Iya. Baik, terima kasih banyak perbincangan kita yang khususnya di Sujok Indonesia ini bersama Kang Nopian. Banyak yang ngebantu, banyak yang ngechat juga ke kami dalam artian komen di YouTube ya tentang
treatment-treatment yang sudah dibagikan ataupun pengalaman-pengalaman tentang terapi sujok ini yang sangat membantu sekali gitu. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini Pak Nopian sudah bisa join di live kita. Mungkin untuk prolog kita pada kesempatan ini Kang Nopian, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bilang mudah-mudahan Kang Ridwan, teman-teman di sana mudah-mudahan sehat, dan pemirsa setia Sujok TV, pemirsa setia Sujok Indonesia di yang Instagram, di join di Instagram, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat walafiat. Karena musim hujan masih belum selesai dan memang masih apa istilahnya, banyak sekali nih kondisi-kondisi yang mempengaruhi kondisi kesehatan ya di saat musim hujan. Terutama saya juga baru mendapatkan informasi beberapa teman ada yang kena DBD, terus juga terus kemudian batuk pilek ya umum lah ya. Iya. Itu kan, itu umum banget terjadi ketika musim penghujan gitu. Maka memang benar-benar harus bisa benar-benar menjaga kondisi kesehatan gitu, fisik. Terlebih mungkin ya kalau dari sisi kesehatan menggunakan metode sujok ya, memang kalau yang sudah belajar sebaiknya memang merutinkan menggunakan teknik sistem energi dasar gitu ya pada apa namanya tangan sisi depan dan belakang, sisi yin dan sisi yang ya, untuk supaya kondisi kekebalan tubuh kita dalam kondisi yang stabil, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi powerful. Karena kalau kita melihat pola di setiap musim itu kan kondisi kesehatan seseorang di setiap musim kan berbeda ya. Kalau musim hujan tadi banyak yang memang kena batuk pilek, kemudian DBD. Biasanya sih pada masa-masa transisi nih DBD ini. Kalau nanti mulai musim ketika mulai transisi ke musim panas, mulai itu terjadi gejala-gejala keluhan yang lain, misalnya campak atau gangguan apa namanya ya, memang sering muncul pada musim-musim panas, musim tertentu lah ya. Jadi ketika kita punya keahlian, punya skill yang berhubungan dengan skill apa pengobatan yang mandiri gitu kayak sujok ini jadi sesuatu yang penting untuk terus kita praktekkan dalam lingkungan keluarga kita gitu. Iya. Mengingat tadi keluhan-keluhan atau kondisi-kondisi di setiap musim itu berbeda-beda yang sering muncul. Itu sih Kang. Tapi di Bogor kondisinya masih intens hujan, berarti sore gitu, sore hujan ya. Sore. Karena kemarin saya di Bogor kemarin. Oh ya? Dari mana Kak? Di mana? Saya kemarin di apa ya, dekat warung jambu sih, dekat warung jambu. Oh. Iya. Dekat kemarin dekat jambu ya, dekat jambu. Waktu tahun baru alhamdulillah cerah. Oh gitu. Mendukung berarti kalau buat yang jalan-jalan. Iya. Ya memang benar bahwa ada pancaroba ya, dan juga ada apa namanya cuaca yang ekstrim mungkin ya, karena pemanasan global. Kalau berbicara ke depan ke sana kan seperti itu. Dan itu memang penting bagi kita mempunyai pertolongan pertama lah ya. Nah, yang paling menarik itu ternyata sujok itu memiliki treatment yang sederhana, mudah, efektif, dan juga bisa dilakukan siapa saja, sehingga ini bisa direkomendasikan atau dilakukan untuk sobat semua yang ada di rumah, bisa dipraktekkan ke anak, orang tua, ataupun ke lansia sekalipun bisa dipraktekkan lah. Karena ini sangat mudah untuk dilakukan ya. Nampaknya Pak Nopian ada gangguan sinyal, sehingga alhamdulillah banyak yang bermanfaat. Bagi sobat sujok semua yang ingin bagaimana sih terapi sujok itu atau seperti apa terapi sujok itu, bisa kepoin, dicek di IG kami, bisa dicek di YouTube kami di Sujok TV, dan juga ada tentu saja bisa cek juga di Sujok Habit di IG-nya Pak Nopian. Situ aja treatment sujok ada, kemudian bisa konsultasi juga begitu ya. Untuk di Sujok Indonesia sendiri kita ada
tempat khusus atau ada tempat khusus yaitu di Sujok Center di halosujok.com. Nah, di situ sobat semua bisa konsultasi dan kita bantu untuk treatment pengobatan mengenai sujok. Nah, untuk pembelajarannya sendiri kita ada Sujok Academy. Sujok Academy ini berlangsung selama 1 tahun. Kurang lebih ada 45 atau 40 pertemuan gitu. Nah, di mana di situ akan membahas tentang metode pengobatan sujok. Yang pada kesempatan kali ini memang kita berbicara khusus untuk magnet ya. Semoga bisa bergabung lagi, Pak Nopian. Iya, Kak. Kenapa? Online begitu ya, selalu ada Iya, suka iya. duka. Selalu ada drama, Oh iya, selalu ada drama. iya. Iya, hari minggu-minggu ini mungkin ada treatment yang di-share atau pengalaman minggu-minggu ini, Kang Nopian? Kalau minggu ini masih memaintain pasien yang kondisinya yang kemarin saya tangani Bell's palsy. Terus ada pasien terakhir itu dia pasca operasi ligamen yang putus. Oh Ligamennya ya? putus di lutut. Jadi ligamennya putus. Pasien ini yang pertama memang bobotnya lumayan, kalau saya lihat bobotnya berat ya. Terus kondisi Hmm, ligamennya putus ini sebenarnya kan jarang sekali terjadi gitu ya. Ligamen di lutut putus karena kondisi yang mungkin kecelakaan yang ringan. Kalau umumnya kan pesepak bola kan, kalau dia kondisinya mungkin parah itu biasanya menyebabkan kondisi cedera yang parah itu menyebabkan ligamen di lututnya putus. Nah ini dia bukan olahragawan tapi jatuh gitu pada kondisi yang memang berat badan yang bobotnya cukup berat gitu ya. Terus putus ligamen kaki kanan kalau nggak salah kemarin dia saya tangani. hmm. Nah ini memang pas ke operasi. Nah saya menangani pasien-pasien kayak misalnya kemarin saya pernah cerita juga ada anak usia 8 tahun yang patah tulang hastanya, terus kemudian digip kan, di terapi digip, dipatah tulang, terus di treatmentnya sama si terapis teman saya itu pakai apa namanya batang patah tulang di korespondensi tangan di tangan kanan, korespondensi tangan kanan ini ditunjuk berarti kan, pakai Iya. si batang patah tulang itu alhamdulillah responnya badannya cukup baik tuh. Jadi proses pemulihannya cepat Oh. pakai itu. Nah terus kemudian saya berangkat berangkat dari pengalaman itu saya coba juga metode ini ke pasien yang sedang mengalami kondisi tadi ligamen yang putus di lutut. Hmm. Saya treatmentnya juga metode sama tuh. Tapi saya lebih nitik beratin ke apa namanya garis ruas jari telunjuk, garis ruas jari tengah itu di bagian ini nih di bagian ruas pembatas ruas 1 dan ruas 2 kan. Iya, Di sini saya iya. treatmentnya di sini. Karena ini karena Kar- ligamen itu Lutut kalau ya? ya lutut karena ligamen ini dia masuk apa istilahnya penguasaan organnya si ligamen ini ada di liver hati. Saya treatment pakai warna hijau di bagian ligamen. Terus kemudian ini pun memang ini upaya untuk melakukan terapinya bukan tujuannya untuk menyambungkan ligamen karena ligamen sudah disambung ya. Tapi Ya. tujuan kita adalah mempercepat proses pemulihan pasca operasi ligamen karena ligamen itu nggak kayak otot. Kalau otot ketika dia mengalami kerusakan, sobek misalnya atau cedera parah ya, itu biasanya proses regenerasinya cepat. Kalau ligamen termasuk yang tidak bisa dibantu regenerasi secara alami, tapi dia benar-benar harus ngambil bagian dari ligamen lain untuk kemudian disambungkan. Upaya ini bisa dilakukan. Maka tadi upaya terapi sujok yang pertama saya coba bantu rilis pain-nya, sakitnya. Iya ya. Karena di Hmm. lutut ya, pas operasi itu kan dia nggak bisa apa-ngapain kan, nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-ngapain. Akhirnya kita bantu treatment untuk merilis pain-nya, kemudian untuk bantu untuk meningkatkan kemampuan karena ligamen ini kesatuan kerja dari liver, tendon kan dia sama istilahnya si jaringannya sama dengan jaringan tendon, maka saya simpulkan bahwa dia berhubungan dengan liver, maka saya kasih warna hijau untuk nguatin liver. Kemudian untuk ngerilis pain-nya juga pakai warna hijau kan, kita tinggal intensinya aja dibenahin kan. Kemudian Ya. tadi ada upaya untuk melakukan GIP menggunakan
batang patah tulang. Jadi kalau ada yang tahu, dia warnanya hijau gitu kayak batang, tapi dia bentuknya batang Hmm. aja tuh. Nah, itu saya upayakan untuk membantu proses percepatan pemulihannya pakai metode Sujok. Itu yang terakhir, Hmm. itu belum lama. Itu pas kemarin final leg pertama Piala Dunia sih waktu itu, terapinya itu waktu itu. Itu yang pertama. Kalau yang umum-umum sih penanganan di rumah ya biasa lah ya. Saat ini juga ada apa namanya kondisi-kondisi yang perlu diantisipasi. Misalnya tadi kalau tadi kita masih merasa ini musim hujan dan resiko-resiko penyakitnya adalah batuk pilek kemudian DBD, ya treatment untuk keseharian aja paling untuk memaintain. Kalau Iya, selebihnya iya. saya paling kemarin tuh memaintain kondisi pasien yang Bell's palsy itu Kang. Iya. Memaintain kondisi Bell's Kabarnya? palsy yang sudah saya sampaikan di grup kemarin itu, grup yang kemarin Oh, kemarin event yang kemarin event itu yang Bell's palsy. iya. Penanganan di pekan kemarin kalau nggak salah ya itu Bell's palsy. Jadi saat ini sudah cukup simetris, sudah cukup jauh simetris gitu. Jadi memang Hmm. kalau kemarin-kemarin saya konsentrasinya pada metode akupuntur di wajah untuk Bell's palsy, tapi kemarin saya coba upayakan untuk coba pakai sujok gitu, pure pakai sujok ini di apa namanya di maintenance menggunakan metode sujok di koresponden dasar di wajah gitu. Kemudian Iya, iya. karena saya juga kita kalau pokoknya kalau sebagai seorang praktisi karena memang ada background akupuntur juga jadi berpikirnya kemudian membuat formulanya berdasarkan analisis analisa karena Hmm. gini kita melihat misalnya si Bell's palsy itu adalah kondisi kelumpuhan paralisis di saraf ketujuh di wajah kan, kelumpuhan yang faktornya ada dua kemungkinannya. Faktor pertama adalah faktor angin. Faktor kedua adalah Angin. faktor infeksi karena virus Epstein-Barr Hmm. namanya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa si pasien ini adalah pasien yang memang sering keluar malam, jarang pakai helm full face, dan akhirnya menyebabkan si wajahnya mengalami kelumpuhan. Maka saya simpulkan bahwa ini faktornya angin. Maka langsung Iya. kita lihat nih. Yang pertama kita eksekusi dulu wajahnya. Ini kalau di akupuntur Hmm. namanya yes point, ask point. Jadi kita Hmm. treatment dulu wajahnya, kita pakai prop, saya pakai prop untuk bantu merilis apa namanya kekakuan kelumpuhan di wajahnya pakai prop, kemudian saya kasih warna karena ini kelumpuhan saraf maka saya kasih warna orange. Fokus Iya, iya. warna orange. Ketika di probe itu dia Kemudian sakit nggak? jadi memang nggak Terasa ada sakit? painful. Untuk Oh. kondisi yang defisien itu dia nggak ada painful. Memang nggak ada painful. Jadi memang treatmentnya kayak treatment massage wajah tapi pakai prop. Kita massage aja pakai prop Ah, tuh sisi wajah kiri kanan iya. tapi sih memang nggak separuh wajah di kan kanan kan ya nggak separuh di sisi kanan jempol tapi saya treatment semua wajahnya gitu termasuk juga penggunaan Iya. warna orange juga di ruas dua jempolnya saya maksimalin saya penuhin istilahnya gitu. Hmm. Kemudian spinal cord-nya saya kasih di vertikal ya. Vertikalnya saya kasih warna orange juga. Kemudian karena berasumsi tadi faktor si Bell's palsy karena angin, maka siapa nih mewakili unsur angin? Siapa yang mewakili unsur angin? Kalau di akupuntur itu kan liver hati. Maka di hatinya ini karena kondisinya berarti defisien, saya kasih warna hijau di liver di hatinya. Gitu. Jadi upaya ini ternyata bisa membantu dan terlihat cukup jauh gitu. Dari mulai pertemuan pertama, pertemuan kedua itu sudah jauh simetris, sudah jauh banget gitu. Bahkan tadinya matanya nggak bisa refleksnya nggak bisa sama dengan mata sebelahnya, mata kiri, sekarang sudah bisa refleks. Bahkan cenderung Hmm. terlihat udah cenderung simetris lah. Ini baru dua pertemuan kan. Simetris. Kita Hmm. lihat nanti pertemuan ketiga. Artinya upaya sederhana ini gitu bisa membantu meningkatkan kemampuan syaraf di wajah yang memang notabene selama ini saya tangani menggunakan metode akupuntur totok wajah. Tapi kalau kemarin saya coba upayakan memang tidak pure si sujok, tapi saya upayakan juga melakukan stimulasi di simpul-simpul saraf wajah di apa titik akupuntur di wajah gitu menggunakan tangan aja gitu. Iya. Sambil kemudian baru finishingnya saya lakukan apa eksekusi atau terapi menggunakan sujok. Dan ini cukup Iya, iya. membantu. Maka kemarin saya sharing di event kemarin tuh BSI itu PSI oh BSI ya. Bintang Bes. Sejak Indonesia Iya. itu ya itu termasuk yang memang menurut saya jadi sebuah apa ya jadi sebuah metode yang
bisa sangat membantu ketika diupayakan untuk pasien-pasien apapun, termasuk Bell's palsy itu. Padahal kan butuh sentuhan di sini ya kan. Biasanya pakai Iya. akupuntur, cepet juga yang pakai akupuntur. Tapi saya kemarin berusaha untuk coba deh Pak, karena dia takut jarum ternyata. Iya, Jadi iya. jadi mau di tangan kan saya biasa kan coba di tangan aja deh 2 jarum deh. Enggak, saya nggak berani gitu. Tetap kekeh Oh, padahal kan gitu. badannya padahal kan badannya besar ya. Tapi ketika takut jarum itu nggak bisa dipaksain. Iya, iya, iya. Maka akhirnya ya udah cari solusi, cari alternatif. Akhirnya dapatlah saya ya udah pakai sujok tuh di warna-warna ini kan nggak sakit ya. Udah habis itu tampil biji kan di livernya di korespondensi liver saya pakai biji kacang Hmm. hijau. Kemudian karena ini kondisi gangguan yang berhubungan juga dengan sirkulasi darah, maka saya treatment juga jantungnya Kang. Jadi kita Iya, beranggapan iya. ketika ada kelumpuhan di saraf wajah, maka kan suplai darah ke bagian tersebut pasti terkendala, terganggu. Maka ya udah kita optimalkan juga kinerja jantung untuk upaya meningkatkan sirkulasi. Kemudian juga karena jantung itu dia heat dan ini Hmm. kondisi angin lembab dingin, berarti dia harus di balance-nya dengan heat kan, gitu. Jadi Iya, ya iya. ini ketika kita belajar sujok, kemudian kita sudah punya background sebagai seorang praktisi akupuntur, dan kita akhirnya bisa berpikir lebih luas dalam melakukan protokol atau menggunakan protokol terapi menggunakan metode sujok maksudnya gitu. Iya, Makanya emang terutama pasien ajakan, yang takut jarum. terutama pasien takut jarum, anak-anak. Maka ini ajakan buat semua praktisi yang memang terkendala di lapangan dengan kondisi pasien yang khawatir jarum. Kan di sini juga ada Bu Neni Astari, beliau juga seorang akupunturis nih. Nah, Bu Neni Astari, jadi memang pastikan juga berharap gitu ya ketika melakukan terapi pada pasien ini yang takut jarum punya punya alternatif metode dan sejauh menjadi alternatif menurut saya. Dan beliau juga termasuk yang sudah mempraktekkan kan Hmm. akupuntur lah. Kalau untuk sujoknya memang karena belum belajar jadi belum. Kemudian ini mudah-mudahan juga tertarik untuk belajar. Karena beberapa kali minta juga, Pak belajar sujok Pak gitu, kelas sujok. Iya, Nanti insya iya, Allah iya, ini iya. di pekan ketiga di bulan Januari saya ada kelas juga. Itu Iya. kelasnya hybrid, offline sekaligus Hmm. online. Sudah ada 50 pendaftar ya. Ya Hmm. mudah-mudahan nanti bisa 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 terus meluaskan jaringan sujok di Sejok. khususnya skup terdekat saya gitu Tangerang. Walaupun yang daftar juga banyak juga dari luar kota, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan dari Aceh juga ada. Karena offline kan hybrid Iya. bisa memungkinkan mereka ikut walaupun mungkin jaraknya Iya, jauh gitu kan. betul. Berarti kalau yang minat silakan hubungi kemana nih? Dia bisa langsung DM aja ke Sujok Habib. DM ke Sejok Habit ya untuk event Udah diarahkan nanti. menarik. Iya, siap. Nah, untuk sobat Sejok Instagram yang sedang menonton hari ini yang ingin mengikuti pelatihan bersama Pak Nopian bisa DM di Sejok Habit ya untuk bagaimana mengikutinya. Kembali lagi tadi kan ke yang Balpasi itu tadi menarik Hmm. karena itu berarti pertemuan pertama ke pertemuan kedua itu terapis itu berapa hari? Seminggu apa? Interval sepekan, ya, sepekan. Sepekan ya? Oh ya, Interval sepekan sepekan. berarti itu sudah ada perkembangan gitu ya. Dan Ya, apa berarti sekarang dia sudah berarti tinggal pertemuan ketiga ya untuk terapinya. ya. Pertemuan berikutnya. Saya kasih ini sih apa namanya interval Tera sepekan sekali dengan anjuran 6 kali kunjungan. Tapi tetap di rumah harus melakukan pola hidup sesuai dengan apa yang saya arahkan. Misalnya ya hindari betul penggunaan kipas angin langsung ke wajah. Kalau pakai AC juga sebaiknya posisi tidur dirubah supaya jangan sampai AC itu nampak langsung ke wajah. Kemudian upaya-upaya untuk menghindari kebiasaan dingin juga termasuk juga menghindari kebiasaan mandi malam ya. Itu juga termasuk yang saya hmm, sarankan untuk pasien tersebut. Karena memang ya walaupun secara evidence base memang mandi malam memang tidak tidak mempunyai efek apa-apa, tapi kalau dalam perspektif kedokteran timur, akupuntur sangat-sangat sangat-sangat dianjurkan untuk menghindari kebiasaan dingin kalau memang ternyata kasus yang memang pasien alami itu adalah kondisi dingin dan ini lembab dingin kan masuk kategori lembab dingin nih Bell's palsy.
Dia masuk kategori lembab Iya, dingin iya. karena dia mengalami penurunan refleks atau spontanitas di otot dan syarafnya, sehingga itu udah jelas tuh identitasnya adalah lembab gitu. Kemudian dia mengalami kelumpuhan, itu masuk kategori dingin. Jadi kondisi badan mungkin yang memang cenderung panas atau mungkin punya bakat kekentalan darah, punya bakat kolesterol. Kemudian itu kan masuk kategori yang pasti akan mempengaruhi kondisi suhu tubuh, termasuk termasuk kategori golongan panas ketika dia kena, atau dia dia kan kecenderungannya masih senang sama yang dingin-dingin tuh. Kalau suhu badannya Iya. panas, hawanya panas, itu dia pakai AC, pakai kipas angin, mandi malam, dan itu berlangsung bukan cuma sehari dua hari, tapi berlangsung selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan Hmm. dampaknya ya ketika kondisi tubuh saat itu dalam kondisi yang kurang kurang fit, kurang baik, masuklah patogen itu, masuklah penyebab penyakit itu menjadi sebuah penyakit. Dampaknya Iya, tadi iya. Bell's palsy. Dan dalam menangani Bell's palsy dari tahun 2010 saya uh, belajar akupuntur, udah banyak sekali saya tangani dengan metode akupuntur. Karena Bell's palsy bukan termasuk penyakit yang mematikan, tapi secara estetik mesti mengganggu tuh. Karena mukanya merah Dan kan. terlihat ya jelas gitu di Iya, secara muka. estetik mesti Heeh, terganggu. Makanya akhirnya heeh. saya ketika saya belajar sujok dan nemuin dua kasus, dan alhamdulillah dua-duanya dalam kondisi yang percepatan perubahannya cukup cukup apa ya, cukup meyakinkan Iya, iya, menggunakan iya. menggunakan sujok ini. Jadi ya, rekomendasi sekali lah untuk pasien-pasien yang untuk terapi saat ini mendapatkan pasien yang kondisinya Bell palsy bisa diupayakan menggunakan metode sujok. Terlebih kalau ternyata pasien tersebut takut jarum. Jarum. Iya. Gitu. Ngomong-ngomong ini Kang, kalau kayak tadi tadi kan salah apa karena dia malam gitu kan, karena dingin. Ini Hmm, hmm. saya pengen tahu tentang apa sih namanya angin duduk. Itu gimana? Kang Novian mungkin pernah menangani atau gimana sih menganalisis angin duduk itu? Katanya kan berbahaya dan sebagainya macamnya Hmm. gitu ya. Mungkin ada edukasi untuk kita nih tentang Ya, ini. baik. Sebenarnya angin duduk itu istilah yang dalam dunia kedokteran barat tuh nggak ada angin duduk. Angin duduk Hmm, kayak apa ya? Mungkin istilah ya, yang paling sering kita dengar itu justru angin apektoris namanya kalau di kedokteran konvensional tuh pembahasannya. Nah, kesulitannya adalah ketika kita mendengar kasus ini nih, kesulitan adalah rata-rata kan orang yang angin duduk ini dia meninggal mendadak ya. Atau kalaupun iya dia nggak itu meninggal makanya masih yang mengalami jadi kondisi gagal napas. sangat menakutkan itu. Iya. Heeh. Sebenarnya kalau coba kita analisis, justru sebenarnya pasien-pasien ini bukan mengalami angin duduk, tapi mengalami namanya serangan jantung. Gitu. Hmm, Dia mengalami serangan jantung. Mesti sebenarnya udah ada gejala-gejala. Tidak sama sekali. Ini bukan kondisi yang mendadak. Kalau menurut saya dalam mm-mm. dalam beberapa kasus yang saya pernah juga dengar, karena waktu itu pernah juga sebelah rumah subuh-subuh Ya, saya ada salat subuh, mm-mm. kemudian itu sebelah rumah itu tahun 2000 berapa tuh saya tuh ngalamin. Sebelah rumah dia memang kerjanya malam, terus pulang jam 4 pagi istirahat, begitu mau dibangunin sholat subuh sama istrinya tiba-tiba udah meninggal gitu. Dan kalau saya Hmm, lihat keseharian beliau, kemudian beberapa kali beliau juga mengalami kondisi sakit, beliau punya riwayat kondisi gangguan apa namanya, punya riwayat kolesterol tinggi gitu. Dan kalau saya amati oh, beberapa kasus ya, ini memang sebenarnya mm-mm. bukan angin duduk. Istilah yang muncul di permukaan itu kan angin duduk ya. Karena masuk angin katanya, karena angin kedalon, istilah-istilah itu muncul ya akhirnya. Ya, Tapi ya. kalau saya amati beberapa kasus itu ternyata memang ada hubungan dengan penyakit jantung koroner gitu. Maka Hmm, langkah pertama adalah kalau memang ada kecenderungan kolesterol tinggi, ya mulai berubah pola hidup. Karena cikal bakal, mm-mm. kan kolesterol itu kan bukan penyakit ya kan. Kolesterol itu kan Ya, gangguan, ketika kolesterol tinggi itu kan gangguan metabolik. Maka kemampuan metabolisme tubuh kita berarti terganggu. Ya mulai mm-mm. biasakan olahraga teratur. Mungkin kalau dari segi makanan kita nggak bisa kontrol, ya mulai pelan-pelan kontrol. Kalau kesulitan, berarti harus diimbangi dengan konsumsi banyak buah. Karena buah kan Mm-mm. antioksidan. Mm-mm. Lawannya oksidasi. Kolesterol tinggi kan Mm. oksidasi nih. Lawannya Ya, antioksidan. Berarti banyak konsumsi buah-buahan untuk menjadi kegiatan yang membalance kegiatan pola makan yang mungkin belum kita bisa perhatikan gitu. Terutama makan makanan yang
Dia sangat-sangat meningkatkan kolesterol tinggi ya, kolesterol dalam darah, misalnya makan makanan yang berlemak, goreng-gorengan misalnya, kemudian apalagi gaji, kulit ayam, kikil, kebiasaan-kebiasaan ini memang harus dihindari. Artinya kalau kita melihat kasus tadi tulang hidup, ini kondisinya rata-rata dipicu karena serangan jantung koroner. Faktornya pasti Hmm. karena ada masalah darahnya. Siapa itu? Hmm. Biasanya kekentalan darah, viskositas, Hmm. atau kolesterol Hmm. tinggi. Nah, kalau Hmm. berhubungan dengan ini, berarti kalau ini bagi pemirsa yang memang sedang mengalami kondisi peningkatan kolesterol dalam darah yang memang kita sudah kontrol dan selalu tinggi, upayakan untuk menurunkan karena cikal bakal angin hidup tuh ini. Jadinya Oh, angin itu tuh nggak iya. ada. Angin itu nggak, tapi rata-rata memang karena jantung koroner, serangan jantung koroner. Jadi kalaupun memang Oh, saat ini iya, kita iya, mengalami iya. itu, maka Mm-mm. optimalkan fungsi liver kita. Karena liver menjadi organ yang pertama memang dia menghasilkan secara alami kan kolesterol, dua Mm-mm. kolesterol yang katanya kolesterol jahat dan kolesterol baik. Ada LDL Mm. sama HDL yang dihasilkan dalam tubuh kita, yaitu tanggung jawabnya liver. Mm-mm. Gitu. Terus kemudian kalau dari dapatan itu mungkin dari pola makan ya, itu namanya trigliserid lemaknya. Mm. Dia biasanya didapat dari proses makan makanan yang kalorinya tinggi, goreng-gorengan Mm. tepung, dari kulit ayam, kikil, kayak gitu-gitu. Sementara kan memang tubuh kita sudah menghasilkan kolesterol tadi namanya LDL dan HDL. LDL itu lemak jahat, HDL lemak baik. Kalau kita misalnya sudah identifikasi ternyata kita termasuk orang yang mempunyai kecenderungan kolesterol tinggi, benar-benar harus berubah pola Mm. hidup. Pun kalau Iya, iya, misalnya iya. pakai pakai sujok bisa nggak? Sujok bisa bantu. Yang pertama bisa nggak bantu meningkatkan fungsi-fungsi organ Mm-mm. tubuh, tapi lagi-lagi tetap jaga pola hidup dan pola makan. Karena dalam dunia pengobatan itu endingnya mesti ada prognosis namanya. Kesimpulan Ya. dari proses analisa akhirnya kita dapetin namanya prognosis. Kalau kondisi prognosisnya baik, sangat-sangat mungkin bisa dilakukan terapi. Kalau prognosisnya buruk, ini biasanya sudah penyakit yang sudah cukup lama berlangsungnya, kemudian simptomnya sudah cukup banyak yang muncul, maka masuk kategori yang dia bisa diterapi dengan syarat. Syaratnya apa? Ya, syaratnya mengikuti pola hidup, pola makan, dan pola pikir yang disarankan diarahkan oleh praktisi atau terapis. Yang ketiga Ya, adalah ya, ya. prosesnya sangat buruk. Nah, ketika prosesnya sangat buruk, biasanya sudah masuk kategori yang dia penyakit-penyakit complicated, komplikasi. Jadi sudah muncul Hmm. gangguan pada beberapa organ sekaligus dan ini akhirnya menyebabkan prosesnya jadi sangat buruk dan kesulitan untuk melakukan terapi. Makanya Ya. kita harus benar-benar bisa bisa apa istilahnya membuat pola-pola analisa di awal untuk memastikan pasien tersebut masuk kategori prognosisnya yang mana. Nah, lagi-lagi kalau ternyata memang Anda mengalami kolesterol nih para pemirsa Sujok Ya. Indonesia, Sujok TV, maka tingkatkan fungsi hati dan fungsi jantung. Karena di fungsi hati itu ada namanya fungsi produksi energi namanya. Karena Hmm. hati kan dia dia menyimpan banyak sekali zat-zat penting yang dibutuhkan tubuh termasuk tadi gula dan lemak, glukos dan lemak. Iya. Gula ini simpan di liver namanya glikogen. Itu pada saat-saat tertentu liver kita lepasin untuk dipecah jadi energi. Kemudian lemak juga begitu. Maka ketika misalnya kondisi kita kolesterol dalam tubuh kita tinggi, kolesterol dalam darah kita tinggi, ini menunjukkan bahwa fungsi liver kita dalam dalam kondisi yang kurang efektif dalam metabolisme energi gitu. Itu sih Itu jadi Kang. warning Kalau juga kalau sebenarnya ya. ya makanya sujok bukan cuma dilakukan untuk tindakan pengobatan, kuratif bukan. Tapi sujok juga bisa digunakan dalam tindakan preventif pencegahan. Hmm. Maka aku kan tindakan preventif. Kalau ternyata memang kita saat ini belum kena sakit jantung, tapi kolesterol kita tinggi, dan ini jadi cikal bakal seorang mengalami sakit jantung, maka ya mulai pelan-pelan batasi kebiasaan pola makan yang bisa meningkatkan kadar lemak, kadar asam urat, kadar kolesterol ya, kadar Ya. gula kalau emang diabetes gitu. Kemudian terapi sujok ini bisa juga meningkatkan dengan cara tadi meningkatkan organ yang bertugas membantu mengoptimalkan fungsi tubuh yang terkait Iya. dengan kondisi-kondisi tadi gitu. Kalau gula mungkin kita bisa tingkatkan fungsi hatinya, kalau asam Hmm. urat kita bisa tingkatkan fungsi ginjalnya, Ya. kalau gula darah diabetes kita bisa tingkatkan fungsi pankreas dan limpanya, maka bisa tuh di sujok semua peta sujok kita mengakomodir semua kasus insya Allah.
baik peta yang correspondence basic, correspondence insect, correspondence pinballing, correspondence apa lagi tuh, mini, itu Ya. semuanya mengakomodir karena ada organ dalam tubuh. Kemudian ada juga apa namanya, kalau meridian tuh bisa kita support juga ketika misalnya kita menterapi menggunakan korespondensi basic, kita bisa support menggunakan meridian. Nah, sistem energi dasar ini jadi salah satu metode yang saya sering terapkan pada kasus-kasus yang memang sudah berat, yang dia Hmm. support butuh support energi. Karena saya memang praktisi yang memang punya skill yang bukan cuma sujok tapi juga ada pijat bekam, maka juga kemudian herbal juga gitu. Maka saya juga selalu mengedukasi pasien-pasien saya untuk melakukan terapi, sekaligus juga bukan cuma terapi fisik ya, tapi terapi herbal apabila dibutuhkan. Ya. Maka sebagai seorang praktisi ini kita harus benar-benar manfaatin skill apa yang kita punya dan kita maksimalin. Kalau belum belajar sujok, saya sarankan belajar sujok lah. Jadi kata Ya. Kang Ridwan kan tadi simple, efektif, efisien, dan apa namanya, dan menjadi alternatif untuk orang yang takut jarum. Iya. Baik, ada pertanyaan nih Pak Nopian dari Eva Asia 77. Izin bertanya coach, untuk batuk kering dan berdahak bagaimana terapi sujoknya? Dan bagaimana menentukan akses dan definisi Defisien, dan harus defisiensi ya. ditonik dan sedasi? Nah, gitu. Defisiensi ya. Ini pertanyaannya komprehensif nih. Jadi yang pertama, izin bertanya coach, untuk batuk kering dan berdahak, bagaimana terapi sujok? Oke, ini udah jelas ya, kering dan berdahak udah pasti dua sesuatu yang berbeda nih, dua hal yang berbeda. Makanya dalam Hmm. dalam dalam memahami konsep yin yang itu, ini kan konsep yin yang ya, konsep yin yang, Ya. dan di sujok juga ada dibahas tentang yin yang, dibahas tentang ada bahkan unsur six, ada 6 unsurnya bukan 5 unsur, six key. Nah ini kan ada pertanyaan berdahak dan batuk kering. Yang pasti berdahak itu pasti kondisinya yin, berarti lembab dia, Yin. dingin. Oke. Kalau kering berarti Mm-mm. yang. Ini dua hal yang berbeda. Yang. Kan pada prinsipnya kan ketika misalnya kita melakukan terapi bagi pasien yang kondisinya yin, yang menggunakan metode yang. Bagi Yang. pasien yang kondisinya yang, kita pakai metode yin gitu. Yin. Nah kalau dalam sujok gimana? Yang pertama, nih saya coba praktekkan sedikit. Dalam sujok itu pendekatan terapinya juga ada pendekatan tonifikasi, dan sedasi. Iya. Nah, tonifikasi itu kalau kita misalnya menggunakan prop, kita lihat Iya. kalau yang pertama adalah dalam sujok itu yang pertama ada pertanyaan dulu, where, di mana. Ketika kita misalnya mendapati pasien sakit, mesti munculin dulu where, di mana Iya. sakitnya, Oke. di mana organ yang berhubungan dengan kondisi batuk tadi. Oh, Hmm. berarti where-nya ketemu. Organ yang berhubungan dengan batuk adalah paru-paru. Berarti jawabannya adalah Paru-paru. paru-paru. Yang pertama, ini mirroring ya. Jadi kalau pasien itu kondisinya batuknya kering, kalau batuknya kering, kita tekan atau kita bisa lakukan painful dulu. Cari painful dulu menggunakan probe, cari Hmm. tekan-tekan, cari bagian yang lebih sakit daripada bagian yang lain. Kita ketemu yang sakit pada zona atau pada koresponden paru-paru di basic correspondence, maka tekan dan putar. Kalau dia kering, batuk kering, ingat ya. Kalau dia batuk kering, tekan Kering. dan putar searah anti clockwise, searah atau kebalikan arah jarum jam, searah tawaf bilang itu. Jadi tekan, kemudian putar searah tawaf. Karena apa? Tadi batuk kering itu adalah kondisi ekses. Kondisi ekses harus disedasi. Kondisi yang Hmm. kuat harus dilemahkan. Dengan cara metodenya tadi, ditekan, kemudian putar kebalikan arah jarum jam atau putar searah tawaf bilangnya kalau umumnya. Iya. Kemudian kemudian satu lagi, tekan, kemudian putar searah tawaf juga. Putar kebalikan arah jarum jam. Ini Jam. untuk kondisi Batuk kering. batuk kering. Kemudian Oke. pewarnaannya dalam metode pewarnaan juga kita mengacu pada kaidah sedasi. Kalau kita mau pakai prinsipnya
Kalau kita mau pakai prinsipnya 6 key, maka dia ada penggunaan warna merah sebagai warna aksis Penguat. launya paru-paru. Oh iya. Ya kan, warna coklat kan paru-paru, warna pribadinya, maka warna aksisnya adalah warna merah. Maka gunakan warna merah untuk menterapi paru-paru yang batuk kering, lakukan atau uh, buat dot kebalikan arah jarum jam atau searah dengan arah tawaf. Pada Ya, koresponden paru-paru yang tadi sudah kita koresponden stimulasi paru-paru. menggunakan Iya, menggunakan probe probe. gitu. Menggunakan probe seperti ini. Kemudian buatlah dot seperti ini kurang lebih lah ya. Pada prinsipnya sebenarnya kan dot-dot ini warna merah ini yang kita sudah bubuhkan di korespondensi paru-paru. Ini berdasarkan prinsip apa? Prinsip tadi. Kalau dia kondisinya yin, metodenya yang. Kalau kondisinya yang, pakai metode yin. Gitu. Hmm. Atau kita pakai prinsip kalau di sujok ini ada 6 key, ada aksis law, ada warna pribadi. Nah, warna merah ini adalah warna aksis law-nya paru-paru. Karena kita mau mensedasi, mau melemahkan kondisi batuk kering. Kita anggap tadi kondisinya adalah Ya. kondisi yang, kondisi panas. Hmm. Kondisinya excess kita sedasi menggunakan warna merah. Ini prinsip dasar dulu, awal. Kemudian kasih biji yang dia Di titik itu bisa ya? detik ini. Kasih biji yang dia tidak aromatik dan tidak ada rasa pedasnya. Saya rekomendasikan menggunakan, ini kalau pakai prinsip yin yang pada biji yang digunakan ya Kang Ridwan. Ya, Kalau ya. kita mau pakai prinsip itu berarti kita gunakan biji, kalaupun kita mau pakai biji yang dia sifat rasanya dia pedas apa namanya? Bukan pedas hangat ya, aromatik dingin kayak misalnya adas. Adas itu kan dia aromatik banget tuh, tapi dia ketika kita gigit adem gitu. Min, adas itu kan sifatnya adem. Jadi dia bisa meredius panas di paru-parunya. Jadi bisa pakai adas atau bisa pakai biji yang tidak aromatik dan tidak ada hawa panasnya, pedas-pedasnya. Kayak kacang hijau, kacang kedelai, Kacang hijau. itu bisa digunakan. Kacang hijau, kacang kedelai, kemudian pada kondisi yang lain kita bisa pakai lada hitam kalau kondisinya sebaliknya, Kang. Ini kita prinsip dulu, prinsip melakukan terapi pada kondisi kasus yang pasien tersebut batuk kering. Batu Nah, kering. di sini penting nih. Di sini penting karena warna Ya. merah ini mempunyai dua sisi, mempunyai dua karakter, Hmm. Kang. Iya. Kalau kita meniatkan atau intensinya salah, ini jadi salah nih. Jadi Hmm. salah penaruhan warna merah. Kenapa? Warna merah ini kan kalau kalau pakai warna yang diadaptasi dari warna Ibnu Sina kan warna merah masuk kategori yang dia menguatkan, Menguatkan. meningkatkan, jadi Hmm. memanaskan istilahnya. Dia Ya. meningkatkan gitu, pokoknya intinya dia agitasi. Sifatnya dia agitasi bukan depresi. Jadi dia ningkatin semua. Maka kalau kita prinsipnya Hmm. intensinya salah, jadi salah. Jadi malah memperburuk kondisi batuknya nih, Kang. Maka Ya. penting di sujud makanya penting intention. Kita mau pakai Intention. prinsip aksis nih. Ini warna aksis bukan warna utama, bukan warna primer, tapi warna aksis. Iya. Oke, jadi pahami nih, kalau Bapak Ibu mau terapi warna merah sedangkan nggak di-intentionkan, maka jadi salah. Maka ini ya, Hmm. prinsip pertama adalah memutar kebalikan arah jarum jam, menaruh biji pada bagian korespondensi paru-paru basic ini, menggunakan biji yang tidak aromatik dan tidak ada unsur panasnya, baik lada hitam, lada Ya. putih, kemudian apa namanya, bisa juga mungkin pakai cengkeh, kan sifatnya juga dia aromatik dingin kan, bukan aromatik panas, bisa pakai adas. Kemudian bisa nggak kalau kita korespondensi yang lain coba juga, boleh juga lakukan hal yang sama. Kasih warna merah pada korespondensi insek, silahkan. Gitu. Kemudian pada misalnya kalau kita mau aplikasikan juga menggunakan energi di tenggorokan, kita bisa juga menggunakan warna warna kalau dia batuknya terus menerus, kering batuknya terus menerus, kita bisa pakai warna biru di sini. Di Biru. tenggorokan. Oke. Ya, untuk menenangkan karena biru sifatnya menenangkan. Hmm. Jadi Itu supaya pakai dia kalau prop dia dulu. batuk ya, kalau saya saranin pakai prop dan saya punya prop yang dia roll ujung, pakai roller ujung. Oh. Itu lebih enak Iya, karena iya, kalau iya. pakai ini kurang. Nah, terus kalau dia kondisinya panas batuk, kita tenangkan aja lah di sini kita masas. Karena saya juga ada tutorial di beberapa ada di saya juga nggak tahu di share di mana sama tim tuh ada juga untuk menangani pasien
batuk menggunakan hanya prop aja, nggak menggunakan biji dan warna Hmm. bahkan. Ini dimasak Iya, iya, seperti ini, iya. kemudian kasih warna biru. Warna birunya bisa ke arah kalau apa namanya di bagian sini bisa bisa ke arah bawah atau ke arah atas sebenarnya bebas aja sih. Cuma kita niatkan warna biru itu untuk meredius, untuk Hmm. menenangkan kondisi batuk yang mungkin tadi kering nggak berhenti berhenti. Terus menerus Nah, ya. Hmm. sedangkan kalau kondisinya misalnya pasien tersebut memang batuknya berdahak, nah ini ada Berdahak. berdahak. Tadi kan ini kondisinya tadi kering, kemudian kalau berdahak berarti gunakan warna coklat, gunakan warna coklat warna pribadi, karena berdahak itu adalah Hmm. kondisi defisien, kondisi yin termasuk termasuk tergolong tergolong kondisi yin, maka juga kita bisa gunakan warna coklat memutar searah jarum jam. Hmm. Memutar searah Ya. jarum jam pada korespondensi Ini paru-paru. Lagi-lagi tadi ya, lagi-lagi tadi tetap harus lakukan masas dulu menggunakan prop di bagian probe. paru-parunya. Ya, Ya. menggunakan prop di paru-parunya. Kemudian kasih warna coklat. Ini simulasi saja kasih warna coklat. Kemudian kasih biji lada hitam atau lada putih. Hmm. Pakai Yang jangan lupa hangat ya berarti pakai ya. iya, jangan lupa pakai prinsip surrounding. Kadang-kadang kita kan bijinya berapa, satu biji cukup gitu. Padahal kan sebenarnya kita diajarin juga memahami konsep energi pada biji karena biji ternyata juga Hmm. bisa bisa digunakan energinya ketika biji tersebut ditaruh beberapa gitu pada pada titik yang bermasalah. Misalnya saya ajarin prinsip surrounding deh. Surrounding itu menggunakan lebih dari satu biji, bahkan 5 sampai 6 biji dengan posisi Iya. biji biji yang utama itu di tengah, kemudian diikuti biji-biji yang lain di sisi kiri kanan atas bawah. Iya. Dan itu Jadi dinempelnya menggunakan mikropor. mikropor ya, mikropor betul. Ya. Ini saya tunjukin Dan dulu. bisa di apa? Untuk tadi ada info sedikit ya. Jadi kenapa tadi memutar searah jam tapi ke sana, memutar searah jarum jam tapi ke sana. Nah, itu tadi karena videonya itu mirroring begitu ya. Mirroring karena kan Jadi kita pakai kamera depan mirroringnya ya. tulisan saya kan ini jadi kebalik begini ya. Nah, tadi juga treatmentnya jadi ikuti Jadi kata-katanya kebalik saja ya. jangan lihat videonya. Jadi kalau yang searah jarum jam berarti searah jarum jam. Jadi dia gini Kang, Kang Ridwan. Nah, ya. Jadi ini prinsip namanya prinsip surrounding. Ada titik yang Iya, tengah itu, titik yang tengah ini adalah titik sentral yang kita bisa tempel di bagian yang kita tempel. treatment tadi. Mm-mm. Kemudian titik-titik kiri kanan atas bawah Sekelilingnya. ini yang memutar ini sekelilingnya ini namanya surrounding. Dan ini bisa Oke. mengefektifkan, bisa meningkatkan energi atau bisa mensupport energi titik apa biji yang di tengah gitu. Kemudian Hmm. tempel, tempel pada Untuk korespondensi batuk yang paru-paru, berdahak. batuk yang berdahak. Tempel di bagian korespondensi paru-paru dua sisi ya. Nah, seperti Kiri itu. kanan Ya, menggunakan menggunakan prinsip yang tadi surrounding. Kemudian kalau dia ya. berdahak dan kesulitan mengeluarkan dahaknya, Mengeluarkan saking dahaknya. banyaknya kadang-kadang juga apa namanya kondisinya nggak lancar, dahaknya nggak bisa keluar, maka jelas ya berarti kita bantu meningkatkan kemampuan peristaltis faringnya Mm-mm. untuk ngeluarin dahaknya, berarti pakai prop. Mau pakai prop Prop. yang biasa silakan aja, kalau mau pakai prop yang roll ujung silakan ke arah atas. Kemudian kita bisa gunakan warna merah juga ke arah atas. Marah ke atas. Warna merah, Intendednya berarti untuk mengeluarkan, melancarkan. ya betul. Intentionnya berarti untuk mengeluarkan, Intentionnya. melancarkan. Jadi kasih warna merah. Jadi bukan diarsir gini bukan ya, tapi kita arahkan dia Satu ke arah ya. atas, ke atas. Ah, Bukan bukan diarsir. Kalau diarsir nanti energi bingung. Ini mau ke atas atau ke bawah ini katanya gitu. ya, 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 ya. Jadi Ya, ini ya, untuk seperti itu. meningkatkan kemampuan apa daya dorong area Dahak. faring ya kalau memang ada dahak yang memang ter apa istilahnya banyak jumlahnya tapi nggak bisa dikeluarkan. Hmm. Apalagi kalau memang kasusnya terjadi pada anak-anak ya, kita bisa Ya, support betul. menggunakan metode sujok, biar sujok yang membantu meningkatkan kemampuan tubuh yang saat itu mungkin kemampuannya sedang terganggu.
karena adanya Iya. penyakit. Ini dua. Jadi Iya. memahami kondisi. Pak, kalau saya pemula nih, saya nggak paham nih memahami konsep excess defisien. Gimana saya mau tahu itu excess apa defisien? Yang pertama, Hmm. karakteristik kondisi excess dan efisien itu kita bisa lihat. Pokoknya karakteristik orang yang kondisi penyakitnya dia excess, kuat, Hmm. hyper, maka kecenderungannya yang pertama adalah dia mesti ada reaksi. Berdenyut, nyeri, ada getaran, bergerak lah ya. Pokoknya agresif aja Hmm. nih. Kemudian kecenderungannya dia, kalau dari suhu kecenderungannya panas. Atau kalau dari Iya. karakter sen yang kita bisa lihat, misalnya lidahnya, itu kecenderungannya warnanya lebih merah gitu. Walaupun mungkin Hmm. kita kesulitan membedakan nanti, tapi kita perlu belajar lah, banyak belajar, perlu banyak apa namanya masukan, informasi-informasi atau ilmu yang kita bisa cari lah. Sekarang sudah terbuka ya ilmu Kang di YouTube, bisa kita coba Iya. akses gitu untuk mengetahui konsep-konsep dasar aja. Tapi paling tidak untuk membedakan kondisi excess dan defisien itu adalah yang pertama, kalau dia kondisi excess, dia mesti agresif, ada reaksi, denyut, suhu juga Iya. mungkin cenderung panas. Kemudian kalau yang kondisinya defisien, lemah, itu Defisien. sebaliknya. Hmm. Dia pasif, nggak aktif kan, pasif, dia rendah. Karakternya pokoknya kalau dia hyper, dia naik, itu excess. Kalau dia turun, rendah, lemah, kemudian tidak agresif atau pasif tadi, apa namanya, nggak aktif ya. Kemudian cenderung turun, suhunya cenderung dingin, itu kondisi defisien. Nah, penanganannya juga berdasarkan prinsip tadi, kalau dia excess, pakai metode sedasi, dilemahkan. Hmm. Kalau dia defisien, pakai metode tonifikasi, atau dikuatkan. Nah, warna-warna di sujud itu sudah mengakomodir juga. Warna merah ini untuk mentonifikasi, warna biru untuk mensedasi. Ini dua Sedasi. warna yang kita bisa gunakan. Makanya dalam sujud dia punya dua warna ini, insya Allah bisa membantu kalau kita mau merilis Hmm. kondisi pasien yang dia defisien, pakai warna merah, kondisi eksos pakai warna biru. Iya, Ini iya, bisa iya. membantu secara basic ya. Iya. Atau bang, Baik. karena dia karakternya merah, karakternya kan memang dia untuk tonifikasi. Bentar, Warna biru untuk sedasi. iya, dan alhamdulillah kita juga ada event terkait warna bersama Pak Nah, itu Herija betul. Itu di di share tuh infonya tanggal Kang. 22 Januari. Itu juga hybrid juga ya, online dan offline ya. Ya, Bisa hubungi Sujok Indonesia nanti untuk infonya, atau di feed kita sudah ada juga poster tentang acara Sujok Warna ini, karena memang setelah dibahas oleh Mbak Nopian itu, kalau saya orang awam sendiri pasti ini gimana, bingung juga gitu kayak istilah-istilahnya, teori-teorinya memang harus ya. dipelajari ya, nggak cukup hanya untuk nonton ini kemudian jadi tahu gitu, tapi harus Ya. belajar memang ya. Karena ketika mendalami ilmu itu, maka semakin yakin ilmu itu bisa bekerja dan Oh, semakin efektif hasilnya. Gitu iya. kan. Jadi diawali dari keyakinan kita terhadap sesuatu, maka sesuatu itu bisa bekerja. Apapun lah. Hmm. Ya, apalagi terkait Hmm. ilmu pengobatan ya. Kita nggak Iya. belajar, kita hanya lihat lewat YouTube, lewat IG, kemudian kita tertarik, kita kemudian praktekkan, loh kok nggak ada reaksi apa-apa ya? Loh, kok nggak ada, Nah, kok kecenderungannya reaksinya kok minim sekali? Katanya efektif. bisa jadi. Padahal ternyata keyakinan dia terhadap ilmu ini belum sama sekali ada. Setengah aja belum ada, mungkin Hmm. setengahnya aja belum ada. Hanya Iya. berupaya untuk mempraktekkan yang diajarin gitu. Tapi Hmm. meyakininya belum. Maka saya sarankan memang untuk belajar secara detail di Sujok Indonesia supaya dapat ilmunya lebih jelas, sanatnya jelas, sanat keilmuannya langsung Iya. Pak ke Herija Profesor Pak Budiman, Guru, langsung dari Pak Herija sanatnya jelas ke. Bu Jadi Pinder. saya pun ya dia apa istilahnya, ke Madam Bovinder, kemudian ke Profesor Pak Jiwo. Saya juga gitu kan, sangat jelas nih. Dari Iya. saya ke Madam Bovinder Kaur, ke eh, Pak Profesor Pak Ju. Jiwo, karena di event itu dikatakan gini, antum semua yang belajar di sini nih, ini kalau dibandingkan dengan ilmu pengobatan yang lain, ini masih terlihat jelas sanatnya, masih masih dekat gitu. Dari Masih bisa Profesor Pak dibaca. Jiwo, iya, ke Madam Bovinder, baru ke kita gitu. Baru cuma satu Iya. generasi nih, baru di Madam Bovinder dan teman-teman sekelas atau sekelas dengan Madam Bovinder gitu. Ke kita, kalau
misalnya belajar bekam, belajar yang lain tuh sangatnya masih jauh tuh, kita dari siapa tuh belajar beneran Iya, sampai ke sana gitu. iya. Emang Identifikasi. nampaknya sudah jam 5. Iya, Halo Kang Nopian, nampaknya sudah iya, jam 5 ya. Tidak iya, terasa. nggak berasa. Wah, Tiap, luar setiap, biasa treatment tiap, hari ini yang dibagikan oleh Pak Nopian, subhanallah, luar biasa ya. Bari sobat sejok semua, mungkin kalau nggak dimengerti ya dipraktekkan aja dulu, siapa tahu bisa gitu ya. Kalau memang pengen dimengerti ya belajar lah gitu ya. Terima kasih Pak Nopian yang sudah berbagi treatment hari ini terkait bel sama-sama. pasi dan juga ada batuk yang dibahas panjang ya. Yang memang harusnya sobat sujok semua mungkin ada pertanyaan, nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya insya Allah bersama Pak Nopian kembali, dan kita akan bahas banyak treatment tentang sujok dan sangat menarik dan banyak sekali ilmunya ya. Insya Oke, Allah, insya terima Allah. kasih Pak Nopian sekali lagi atas waktunya. Apa ada closing Sama-sama Kang statement Ridwan. dulu? Silakan. Iya, tadi saya sampaikan, saya perkuat lagi bahwa ketika kita melihat tayangan ini, baik yang di live Instagram Newsweek Indonesia ataupun yang di YouTube YouTube. Sujok TV, maka apapun yang dilihat di sini dan di sana di YouTube itu ya, di IG maupun di YouTube, itu sesuatu yang bisa dipraktekkan, sesuatu yang bisa digunakan, Praktekan. sesuatu yang bisa jadi senjata Betul. sebagai seorang seorang apa personal, seorang manusia ini secara alami sebenarnya punya naluri pengobatan, Kang. Semuanya punya naluri pengobatan, cuma ada yang diasah, ada Iya, yang enggak. Yang diasah itu iya, ya kayak Kang Ridwan, saya kan belajar dengan belajar mengasahnya. betul. Ada juga yang tidak mengasah, tapi memang pasti sangat-sangat mempunyai kemampuan naluri pengobatan gitu. Artinya Hmm. apa? Setiap dari kita ini punya kemampuan mengobati. Jadi jangan khawatir untuk mempraktekkan sesuatu yang kita sudah pelajari. Termasuk sujud nih sudah kita lihat, kemudian kita praktekkan. Itu saya sudah ijazahkan lah untuk Bapak Ibu semuanya praktekkan. Saya sudah ijazahkan lah untuk dipraktekkan. Dan ini insya Allah bisa bermanfaat. Namun tadi perlu meningkatkan, bukan cuma kemampuan, mengingatkan keyakinan kita terhadap sesuatu, termasuk sujud ini. Semakin Ya, kuat keyakinan kita, semakin tinggi efektivitasnya. Maka saya sarankan setelah ya. ini bergabung di Sujud Indonesia untuk belajar lebih lanjut tentang metode color, karena memang color terapi ini sedang ada kelasnya nanti di tanggal 22 Januari. Saya pun nanti ada hybrid juga kelas di pekan ketiga, tapi belum tahu tanggalnya, belum 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 di share lebih lanjut. Tapi lagi-lagi praktekan, praktekan, praktekan. Ketika kita misalnya merasakan ada manfaatnya, dan kita yakini ini adalah pengobatan yang bisa kita gunakan, kita bisa praktekan, maka ikuti kelasnya supaya lebih Iya. mantap lagi gitu. Gitu Kang Ridwan. Iya, terima kasih karena simple is the best. Simple as the Ya, best. terima Itu kasih moto Pak ya. Novian atas waktunya Sama-sama. dan juga Sama-sama Kang Ridwan. ilmunya yang dibagikan. Mungkin sobat Sujok yang baru bergabung ini ngobrol apaan? Nah, nanti bisa dicek kembali di recordingnya, dilihat kembali dari awal pembicaraan kita tentang ada belpasi dan juga batuk kering dan batuk basah. Terima kasih kepada penanya, terima kasih yang sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Saya Ridwan dari Sujok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Kang. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kang Ridwan. Mudah-mudahan Sehat-sehat semua ya. kita ketemu minggu depan lagi ya, insya Allah. Amin, amin insya Allah. Insya Allah. Ya, Assalamualaikum. Saya langsung keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya.